Hai semuanya, apa kabar? Saya doakan ya, kamu semua di sana selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan apapun situasi dan kondisi kamu, baik maupun buruk gitu ya, saya doakan pokoknya yang terbaik dan Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, juga kemudahan ya yang pada akhirnya mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lebih baik, lebih positif buat kamu semua di sana. Amin. Di sini saya memberikan pilih kartu, ada dua pilihan saja ya. Yang pertama itu ditandai batu warna biru, pilihan kedua ditandai batu warna pink. Di sini saya akan mencoba menarik energi terkait kehidupan pernikahan ya. Mudah-mudahan ini nanti ya intinya segala sesuatu tentang pernikahan. Mudah-mudahan ini nanti dapat sedikit membantu gitu ya. Baik kamu yang mungkin masih terutama yang masih single gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga akan sedikit memberi petunjuk buat kamu juga yang mungkin sudah berumah tangga begitu ya. Eee, Kamu boleh pilih dua-duanya, nggak masalah gitu. Kalau misalkan kamu merasa pilihan kamu agak kurang tepat gitu, kurang resonate, kemungkinan besar pesannya di file yang lain gitu ya. Saya akan shuffle dulu kartunya. Kita lihat dulu energi kamu saat sebelum pernikahan ya. Ya, kita lihat dulu energi kamu saat sebelum melangsungkan pernikahan ya. Di sini saya melihat energi seseorang yang cukup banyak beban. Mungkin di sini di antara kamu adalah tulang punggung keluarga, bisa ya. Karena saya melihat di sini kehidupan kamu saat kamu masih lajang gitu ya, kamu adalah seseorang yang cukup bekerja keras dan memang cukup banyak tekanan, stres gitu ya. Dan karena adanya satu tuntutan kehidupan, mungkin salah satu tadi yang sudah saya sampaikan, kamu adalah tulang punggung keluarga, kamu adalah mungkin seseorang yang diandalkan gitu ya di keluarga kamu gitu. Mungkin juga ini di kehidupan secara umum gitu ya, kamu memiliki satu pekerjaan yang memang tanggung jawabnya mungkin cukup berat ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini ada satu kondisi yang memang menuntut kamu untuk betul-betul apa ya istilahnya ya, bisa melakukan banyak hal gitu ya. Karena saya melihat di sini di antara kamu memang orang yang cukup memiliki banyak keterampilan gitu ya. Mungkin ada yang selain sebagai karyawan atau pegawai gitu ya, kamu juga menjalankan bisnis kamu sendiri ya, wirausaha dan lain sebagainya begitu. Dan semesta sepertinya ya, saya melihat di sini energi kamu cukup positif ya buat kamu yang pilih file pertama. Saya melihat perpaduan energi yang cukup indah gitu ya. Cukup spesial. Itu adalah satu bentuk energi seseorang yang kamu tegas ya, kamu orangnya tegas, tapi kamu juga penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedermawanan gitu. Nah, ada kemungkinan beberapa karakter atau energi yang ada di dalam diri kamu ini yang mungkin justru membuat kamu terkadang gitu ya, sering terjebak dengan stres, sering terjebak dengan apa istilahnya, depresi gitu ya. Karena memang ada seseorang di sini saya merasakan seseorang yang memiliki cukup besar kasih sayang. Mungkin kalau ada orang minta tolong sama kamu gitu ya, kamu berusaha bagaimana caranya untuk bisa membantu. Terutama untuk orang-orang yang kamu kasihi ya, entah itu orang yang spesial di hati kamu kah, entah itu keluarga gitu ya, sahabat, rekan gitu. Jadi saya melihat di sini, kamu yang pilih PL pertama adalah, energi seseorang yang ya seperti itu gitu ya, memiliki, apa, jiwa penolong, dermawan ya kata lainnya begitu. Kamu itu kalau misalkan meraih kesuksesan gitu, kamu bukan cenderung orang yang pelit gitu ya, kamu orangnya ringan tangan, suka membantu gitu. Tapi di sini saya melihat kamu juga orang yang cukup tegas gitu. Jadi gini ya, ini lebih ke mendekati kayak perfeksionis saya melihatnya ya, kalau kalau dikemas secara apa ya, dikemas menjadi satu gitu ya. Kalau saya bisa menyimpulkan untuk kamu yang PL pertama itu lebih cenderung ke sifat seseorang perfeksionis yang memang selalu ingin melakukan yang terbaik gitu ya. Kamu nggak suka nih yang di tengah-tengah gitu atau ala kadarnya istilahnya gitu dalam segala hal gitu. Jadi kamu tipe orang yang
benar-benar kepingin segala sesuatu yang terbaik, semaksimal mungkin. Nah, ini energi seperti ini juga tidak menutup kemungkinan nih yang membuat kamu kadang-kadang sering terjebak dengan stres gitu ya. Kemudian ya karena mindset kamu sudah program sedemikian rupa gitu. Nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada yang salah. Untuk menginginkan dan mewujudkan yang terbaik itu sangat bagus gitu. Tapi kamu harus menyadari nih gitu, di saat kamu sudah merasakan ada rasa-rasa stres, tertekan dan kehilangan apa ya istilahnya ya, kehilangan rasa syukur, kemudian tidak tidak bisa menikmati kehidupan, itu tandanya kamu untuk direm dulu, rem sejenak gitu. Bagaimana caranya ngerem gitu? Kamu relaksasi, mungkin dengan meditasi misalkan gitu. Nah, kamu apa ya istilahnya ya, kamu olah kembali, kamu kamu perbaiki lagi, program kehidupan kamu gitu. Kayak misalkan kamu bikin list lah kurang lebih kayak gitu. Mana yang penting, mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa ditunda, mana yang tidak begitu penting, kurang lebih begitu gitu. Jangan kamu, jadikan satu gitu. Karena boleh-boleh saja kamu melakukan yang terbaik ya, untuk mencapai yang terbaik, tapi kamu juga jangan lupa gitu, kemampuan kamu itu sampai di mana gitu. Kan mungkin ada yang gimana ya, energinya itu bisa ini contoh supaya kamu lebih lebih memahami maksud saya aja gitu. Mungkin ada yang tahan, energinya bisa menahan lapar sehari, ada yang mungkin 2 hari, ada yang mungkin energinya bisa menahan lapar sampai 3 hari dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kamu harus harus jangan lupa juga gitu, kamu melihat kemampuan kamu sekuat apa, setahan apa gitu. Yang pasti kalau kamu dalam menjalani kehidupan itu sudah mulai merasa kayak stres dan lelah, nah itu artinya sudah kamu harus cut dulu, kamu harus rehat dulu dari segala, aktivitas kamu, dari segala target-target kamu gitu. Kamu harus diminta untuk cooling down ya, istilahnya gitu, cooling down dulu. Terus kamu kamu susun lagi, kamu rapikan lagi, kamu bikin skat gitu ya, kamu bikin kelompok-kelompok lah istilahnya dari sekian mimpi kamu, target kamu, atau rencana kamu ini, kamu kelompokkan. Mana yang harus diutamakan, yang bisa ditunda, yang tidak begitu utama, dan lain sebagainya, terserah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kan di sini saya melihat kamu orang yang cukup ambisius ya. Satu, ambisius karena ada tuntutan kamu ingin sekali gitu ya orang-orang yang kamu kasihi, entah itu pasangan, entah itu keluarga gitu. Itu betul-betul bisa mendapatkan yang terbaik, kehidupan yang layak. Kamu juga ingin kamu menjadi seseorang yang memang bisa diandalkan gitu. Jadi ada satu energi begini, ketika kamu tidak bisa mencapai, eee, keinginan kamu, target kamu, mungkin di sini saya melihat di situlah salah satunya bisa buat kamu stres, gitu ya. Merasa merasa kayak ada perasaan gagal, benci sama diri sendiri, gitu ya. Nah, ini bagus sebenarnya. Jadi yang penting kamu di sini kalau saya ngeliat lebih diminta untuk dikontrol aja gitu. Kamu harus tahu kapan ngegas, kamu harus tahu kapan ngerem, kamu harus tahu kapan istirahat. Nah, kurang lebih semacam itulah ya. Silakan kamu kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi saya melihat di sini kehidupan kamu di saat sebelum memiliki pasangan atau berumah tangga ya. Sosok pekerja keras luar biasa sekali. Bahkan mungkin di sini ada kemungkinan ya sebagian dari kamu nanti akan atau memang mengalami pernikahan di usia yang cukup sudah matang gitu. Karena di sini kamu memiliki standar dan ya itu tadilah ya, kamu cenderung energi yang lebih ke arah perfeksionis. Saya melihatnya begitu. Ada perpaduan tegas, orangnya tegas tapi juga penuh dengan kasih sayang dan ya, kamu seolah-olah itu merasa diri kamu itu harus menuntut diri kamu terlalu keras di sini. Kamu bukan Superman, kamu bukan Wonder Man, Wonder Woman ya maaf. Kamu bukan Superman, kamu bukan Wonder Woman. Jadi itu satu hal yang harus kamu sadari gitu. Ya intinya begitu ya, kamu saya melihat energi kamu di sini sebelum melakukan pernikahan seperti itu. Dan mungkin ini juga akan terbawa gitu nanti sampai akhirnya kamu memiliki pasangan atau berumah tangga gitu ya. Yang pasti sekali lagi ya saya sampaikan, kamu harus tahu kapan gas, kamu harus tahu kapan ngerem, kamu harus tahu kapan berhenti atau istirahat. Itu aja yang perlu kamu garis bawahi ya. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Kehidupan kamu atau energi kamu selanjutnya di saat sebelum berumah tangga ya atau sebelum menikah. Di sini terlihat kembali kamu adalah seseorang yang cukup ketergantungan. Saya melihat ketergantungan dengan sesuatu yang berbau
materi ya. Ya mungkin salah satunya karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi gitu ya, kamu berada di dalam satu situasi, kamu mungkin di situ adalah tulang punggung keluarga, salah satunya begitu. Atau seseorang yang memang di tempat kerja kamu adalah seseorang yang punya posisi yang cukup bagus, yang punya tanggung jawab besar. Dan sebagian dari kamu saya melihat juga seseorang yang apa ya, lebih ke kayak agak sedikit kurang berani ya mengambil resiko atau terkadang ini nggak semuanya ya. Ini kan energinya general ya. Jadi energi banyak orang. Energi seseorang di sini apa ya, lebih ke kayak ada semacam orang yang tidak mau lepas dari zona nyamannya, begitu. Jadi, kalau misalkan buat kamu nih ya, saya melihat di antara kamu ada yang pada saat sudah apa namanya, merasakan kenyamanan gitu ya, kamu lebih cenderung ke kayak takut berani mengambil resiko untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Misalkan kamu itu sudah mendapatkan posisi tertentu, ini contoh aja, posisi tertentu di dalam perusahaan kamu misalkan gitu. Nah, satu hari ada peluang yang jauh lebih besar gitu yang bisa memberikan kamu kesempatan yang lebih baik lagi dari segi, finansial, atau gaji gitu ya, kemudian kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi tentang ilmu tertentu misalkan gitu, pengetahuan gitu ya, wawasan kamu gitu. Tapi di sini saya melihat di antara kamu juga ada energi seseorang yang lebih ke kayak kurang berani ya, kurang berani mengambil resiko, seperti itu. Ya, ini tidak semuanya ya. Ini sebagian saya ada menangkap energi seperti itu. Padahal sebenarnya kalau di sini saya melihat kalau kamu berani mengambil resiko saja gitu ya, apa namanya, peluang, kesempatan kamu untuk mendapatkan mungkin mimpi kamu, itu bisa bisa tercapai, bisa lebih lebih terbuka istilahnya begitu. Kurang lebih begitu. Jadi ada energi seseorang yang saya bikin simpel ya, energi seseorang yang kurang berani mengambil resiko gitu. Itu satu. Kemudian kita lihat lagi energi selanjutnya di sini, apalagi? Ya, jadi kamu juga adalah seseorang yang cukup bertanggung jawab gitu ya, lepas dari misalkan di sini buat kamu yang tadi, kurang berani untuk keluar dari zona nyamannya gitu ya, kadang mungkin agak keras kepala juga gitu kalau dikasih sesuatu, saran, pendapat, nasehat gitu, kamu cenderung kayak, susah ya, susah untuk menerima gitu ya, salah satunya itu tadi gitu, banyak ketakutan. Mungkin di sini lebih cenderung di antara kamu ada seseorang yang mudah cemas, overthinking dan lain sebagainya gitu ya, takut ini, takut itu gitu, padahal ya belum tentu juga gitu. Nah, saya sih nggak bisa menyalahkan ya, eee, ini saya hanya sebatas membacakan gitu ya, nanti kita bedah lagi lah di lain waktu ya. Ini saya hanya sebatas membedah, mengintip lah istilahnya gitu ya. Warna atau ya energi kamu di saat kamu sebelum menemukan pasangan kamu atau di saat sebelum kamu berumah tangga gitu. Kita fokus ke situ aja dulu. Lalu selanjutnya, kamu di sini juga terlihat seorang yang cukup suportif, cukup bertanggung jawab ya dan cukup disiplin juga saya melihatnya di antara kamu di sini. Baik laki-laki maupun perempuan, kamu di sini saya melihat orangnya cukup terorganisir ya. Jadi apa namanya, tidak suka menunda-nunda sesuatu gitu. Pokoknya kalau dari segi disiplin waktu, apa segala macam, ya ini mungkin ini ada salah satu poin plusnya buat kamu gitu ya, menjadi mudah mendapatkan posisi yang bagus di tempat kerja kamu juga bisa. Kemudian mudah mendapatkan relasi atau kerjasama dengan orang lain karena melihat kamu orangnya disiplin gitu ya, saya ngeliat di sini dan apa namanya, bertanggung jawab, jujur, kurang lebih begitu. Nah, kondisi ini biasanya orang-orang yang memiliki energi semacam ini cenderung lebih banyak punya musuh ya, punya banyak musuh, banyak yang iri, banyak yang dengki gitu. Mungkin karena kamu mendapatkan perhatian khusus dari atasan kamu. Ya sebenarnya karena kamu bagus gitu ya kinerjanya gitu, disiplin, enggak maksudnya ya selalu on time gitu ya. Dan apa kalau dikasih pekerjaan cepat selesai. Nah, kurang lebih semacam itu. Nah, energi orang seperti ini biasanya itu memiliki banyak haters, ya orang yang sirik lah, iri lah. Mungkin di antara kamu ada yang pernah mendapatkan, ih sok cari muka atau apa segala macam, begitu ya. Dan di sini saya melihat kamu juga adalah seseorang yang perasa. Kemungkinan besar ya, meskipun gak semuanya, kemungkinan besar di sini yang di file 1, kamu adalah seseorang yang berzodiak Cancer, Pisces, Scorpio, gitu ya. Meskipun gak semuanya. Orangnya perasa, orangnya sensitif. Kamu kalau sudah jatuh cinta di sini saya melihatnya, kalau sudah jatuh cinta, ini lebih ke kayak habis-habisan ya, bucinnya habis-habisan, kadang logika kamu itu nggak bisa berjalan gitu. Kamu nggak peduli nih, orang ini baik atau enggak buat kamu, kamu nggak peduli. Ini lebih cenderung ke sana. Ya meskipun nggak semuanya, tapi saya menangkap ada energi seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu menemui seseorang yang ibaratnya pengertian gitu ya, sayang sama kamu, kamu akan memberikan lebih-lebih daripada orang itu yang diberikan ke kamu gitu. Kasih sayang, perhatian gitu ya. Ibaratnya kalau orang baik sama kamu akan jauh lebih baik. Nah, simpelnya begitu. Ada seseorang energi yang cukup emosional, romantis gitu ya. Emosional ini lebih ke kayak seseorang yang mudah sekali menangkap, apa namanya, energi-energi dari orang lain gitu ya. Mungkin lebih ke empat juga gitu. Tapi di sini kalau kamu ibaratnya gini, kalau kamu ketemu sama orang yang baik, kamu baik gitu. Tapi kalau kamu nih, ketemu sama orang yang ibaratnya
gak baik atau jahat sama kamu, kamu bisa bisa ya begitulah ya, bisa jauh lebih kejam, bisa jauh lebih jahat. Nah, begitu saya nangkapnya. Dan ya, di sini saya melihat di part 1 juga kamu pernah mengalami satu banyaknya gangguan, konflik gitu ya. Ya karena memang ini ada perpaduan seseorang yang perfeksionis, disiplin gitu ya, kemudian tegas gitu. Ya otomatis gitu di sini banyak menarik orang-orang yang tidak suka iri, dengki gitu, sentimen sama kamu begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kamu di sini ambisinya memang ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan di keluarga kamu, di untuk masa depan kamu nanti, kurang lebih begitu. Ya, ini beberapa siklus kehidupan kamu ya sebelum pernikahan. Ya kadang-kadang kamu di sini mungkin lupa gitu ya untuk memikirkan diri kamu sendiri, lupa untuk membahagiakan diri kamu sendiri ya. Karena kamu di sini saya ngelihat lebih cenderung kayak sibuk dengan pengakuan dari orang gitu. Maksudnya pengakuan dari keluarga gitu. Maksudnya ada keinginan kamu itu kepingin bisa bisa diandalkan intinya begitu karena ada tuntutan di dalam diri kamu gitu. Jadi kadang-kadang kamu tuh berusaha terlalu keras di sini. Itu ya, itu yang saya tangkap. Sekarang kita lihat. Jadi sebenarnya pada intinya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Ada kekurangan pasti ada kelebihan. Pada intinya kan seperti itu. Ada kekurangan kamu, ada juga kelebihan kamu. Cuman di sini dari energi yang ditebaran ini, saya tangkap mungkin kamu diminta untuk lebih ke menyeimbangkan segala sesuatunya aja. Seimbangkan antara memberi dan menerima, misalkan begitu. Jadi jangan terlalu banyak memberi, tapi tidak seimbang dengan apa yang kamu terima. Sehingga nanti timbulnya ada rasa, semacam dari ego gitu ya. Misalkan ada kesedihan, merasa tidak dihargai. Nah itu bisa saja muncul seperti itu. Jadi apapun itu seimbangkan antara input dan output gitu. Terus kalau misalkan ini olah emosi kamu gitu ya. Nah, untuk menyeimbangkan emosi ini bisa kamu lakukan dengan mungkin meditasi gitu ya. Ya, searching aja, cari aja gitu di zaman sekarang kan asal kamu mau mencari entah melalui buku kah gitu atau melalui guru pembimbing misalkan gitu. Intinya di sini ada satu kondisi kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, kemudian menyeimbangkan gitu ya antara memberi dan menerima. Kemudian di sini ada semacam pesan kamu untuk lebih bisa berdamai dengan diri kamu sendiri gitu. Menerima kurang dan lebihnya kamu sendiri. Nah, kurang lebih begitu. Ini sih lebih ke kayak apa ya, ini sih sekedar saran ya, sekedar saran gitu. Kalau kamu mau sharing sama psikolog, itu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan kamu, nggak penting gitu, ya nggak masalah gitu. Mungkin kamu bisa banyak-banyakin membaca tentang hal-hal tentang pengembangan diri, pengenalan diri, itu saran ya, saran, sekedar saran aja. Mau diambil, ya silakan, enggak apa-apa ya, saran aja. Nah sekarang kita lihat ya, sekarang kita lihat bagaimana kehidupan kamu nanti kira-kira setelah berumah tangga atau berkeluarga. Karena ini ya, dengan energi seperti ini, kalau misalkan kamu bisa seimbangkan dan stabilkan itu akan sangat membantu nanti setelah kamu berumah tangga gitu. Eee, apa namanya, ya jangan sampai kamu nanti menjadi korban, ya kalau kamu ketemu sama orang yang energinya tulus, nggak masalah gitu. Karena kan di sini kamu energi seseorang yang kalau kamu orang itu baik, kamu akan lebih baik gitu. Tapi yang saya khawatirkan kan ketika kamu misalkan energi seperti ini, kamu ketemu dengan energi seseorang yang manipulatif, licik, picik gitu ya. Ya itu kasihan kamunya, maksudnya gitu loh. Kamu cenderung orang yang kalau lagi bucin ya, itu lebih ke kayak logika kamu itu seperti gimana ya, misalkan gini, "Ih, jangan sama dia, dia tuh orangnya," misalkan gitu ya, suka marah-marah, suka KDRT misalkan gitu, maksudnya suka main tangan misalkan gitu. Tapi kamu kalau sudah bucin gitu ya, kamu tuh cenderung orang yang ada aja gitu, jawabannya misalkan gini, "Ah, tenang aja gitu, siapa tahu nanti berubah kalau sama saya." Kurang lebih begitu. Ya itu nggak salah gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya segala sesuatunya itu kita, mencegah ya, kita cegah daripada mengobati, kan begitu. Kalau emang kamu merasa mampu ya silakan, makanya di sini yuk kita lihat ya, kira-kira gimana sih gitu ya, kehidupan kamu nanti setelah berumah tangga atau setelah punya pasangan dengan warna energi kamu yang sedemikian rupa tadi ini, yang sudah dibacakan ya, kita lihat ya, tuh kan. Sebentar ya, saya mau ambil minum. Ya, ambil 2 lagi. Ya energi
kamu setelah menikah di sini sudah saya tebar ya. Saya melihat ini energi kamu memang cukup luar biasa ya. Jadi lebih ke gini, kalau dibikin sebuah kalimat, ya saya berani berbuat, saya berani bertanggung jawab. Ada seperti itu. Ini energi seseorang yang cukup keras ya, lepas kamu laki-laki maupun perempuan. Tapi di sini nanti setelah kamu menjalani kehidupan rumah tangga, di antara kamu nanti akan menghadapi situasi dan kondisi yang pada akhirnya membuat kamu betul-betul membutuhkan space untuk kamu menenangkan diri. Ya, entah itu meditasi, entah itu relaksasi gitu. Ada kemungkinan ya ada satu masa ya yang namanya kehidupan rumah tangga pastinya nggak mungkin akan mulus terus gitu ya. Jadi memang hal yang wajar sih sebenarnya, hal yang lumrah gitu. Nah, makanya di sini untuk kamu misalkan yang posisinya masih single atau belum menikah gitu ya. Kalau kamu pilih para pertama, saya sarankan boleh gitu ya mengejar seseorang yang kamu cintai gitu. Tetapi gimana ya? Ya keputusan ada di tangan kamu gitu ya, itu hidup-hidup kamu gitu. Tapi di sini saya sarankan ya jangan lupa dengan logika. Ya, misal kamu cinta nih, misal kamu cewek, kamu cinta gitu, tapi posisi laki-laki itu contoh misalkan posisinya anak mama, belum punya pekerjaan, terus orangnya emosional, contoh ya ini contoh. Kamu hanya mengejar cinta. Mungkin dia secara ini good looking, hanya karena good looking, ganteng gitu ya, baik gitu, perhatian gitu. Terus kamu nggak peduli gitu kalau misalkan secara pribadi dia sebenarnya anak mama, manja, terus apa namanya, lebih cenderung ke kayak pemalas gitu. Ya kamu akan siap, harus menanggung resikonya. Ini contoh ya teman-teman ya, contoh. Karena di sini energi yang saya tangkap kamu adalah seseorang yang gitu, kalau bucin itu cenderung susah untuk apa ya berpikir secara realistis gitu. Itu di depan saya udah nangkap itu gitu. Nah, makanya di sini keluar nih ya. Di tengah itu ada energi kartu seseorang yang butuh space untuk menenangkan diri ya. Ini mengindikasikan ada di antara kamu nanti setelah menikah atau mungkin yang sudah menikah ya. Memang sering ya mengalami fase-fase seperti itu. Situasi dan kondisinya sepertinya cukup menguras emosi kamu, menguras ya pikiran kamu gitu. Intinya begitu. Cuman di sini ya ada min dan plus ya saya ngeliat di kehidupan kamu pada satu. Kamu percaya, di sini saya melihat di antara kamu percaya Tuhan itu tahu isi hati kamu gitu, seolah-olah kamu bicara begitu. Tuhan tahu isi hati aku, yang penting aku berusaha menjadi suami dan istri yang baik. Yakin, kamu yakin gitu, memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu, Tuhan pasti akan membantu kamu. Itu saya melihatnya begitu. Kamu orangnya cukup tangguh, tahan banting ya. Lepas kamu laki-laki ataupun perempuan gitu, mentalnya cukup kuat. Karena ada ya energi seseorang yang cukup tangguh gitu. Mungkin kamu bukan seseorang yang religius ya, tapi jadi saya melihat kamu seseorang yang percaya aja gitu. Kalau kamu misalkan baik, ya Tuhan pasti tahu kok niat kita seperti apa gitu. Tuhan pasti akan memberikan petunjuk seperti itu ya. Jadi ini lebih ke kayak di antara kamu pokoknya ya pokoknya berani berbuat, saya harus berani bertanggung jawab. Begitu sih saya ngelihatnya. Dan saya melihat di sini kamu memang jiwa-jiwa yang apa ya, kayaknya kerasnya batu, lebih keras lagi hati kamu gitu. Seorang yang memiliki keinginan yang cukup kuat. Karena ada willpower di situ. Aduh, saya sampai ngos-ngosan bacainnya. Jadi gini ya, mmm, ambisius ya, dan memang tahan banting. Bagus bagus. Ya, mudah-mudahan untuk kamu terutama yang belum menikah, ya saya hanya bisa pesan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Tapi kalau memang ya paling tidak lah ya, paling tidak gitu sebelum menikah itu, apa ya, pastikan gitu di saat kamu nanti punya anak secara ekonomi tidak bermasalah gitu. Karena kebanyakan kadang-kadang masalah di dalam rumah tangga itu penyebabnya salah satunya ya masalah ekonomi gitu ya, yang akhirnya jadi merembet kemana-mana begitu. Ya silahkan gitu kamu kondisikan seperti apa, ya ini saran ya, baik kamu yang belum menikah atau yang sudah menikah gitu. Jangan hanya modal cinta gitu, tetapi harus realistis juga pada saat kamu misalnya nanti punya keturunan, anak kamu itu kan butuh sekolah, butuh banyak kebutuhan ya intinya begitu. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu ya. Karena banyak kejadian kan, jadi KDRT lah, apalah itulah gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Pada satu. Kita lihat lagi. Energi kamu setelah
pernikahan seperti apa. Bentar ya. Sejauh ini sih, apa namanya, ya namanya hidup kalau stres-stres gitu ya, hampir semua orang pasti mengalami ya. Maksudnya dalam artian, nggak yang terlalu gimana-gimana ya, sejauh ini ya di satu. Kamu orang yang cukup tangguh gitu, tahan banting kalau saya ngeliatnya. Kita lihat lagi. Tuh. Ya, di antara kamu nanti kemungkinan ya akan mendapatkan pasangan, atau mungkin kamu yang sudah berpasangan. Apakah pasangan kamu posesif, pencemburu? Nih, lihat, kamu merasa terikat. Kamu mau melakukan apapun harus izin, harus ngomong. Kamu betul-betul, kamu saya ngeliat di sini ya dari energi ini. Kamu tidak sepenuhnya bisa menjadi diri kamu sendiri. Kalian nih, di sana ada seorang wanita yang terikat, sehingga membuat dia tidak bisa bergerak ya pastinya dengan leluasa. Tapi wajahnya terlihat seperti menunjukkan baik-baik saja ya, tidak ada marah, tidak ada kecemasan. Jadi ini lebih ke kayak energi seseorang yang ya udahlah. Misal contoh ya, ada kemungkinan begini, namanya aku cinta, ya udah sabar-sabarin aja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi nih. Ya, hidup itu pilihan ya. Ya, intinya apapun pilihan kamu, ya kamu harus tanggung resikonya, konsekuensinya begitu. Oh, happy family, baik. Jadi ini lebih ke kayak ya di antara kamu nanti akan bisa mewujudkan keluarga yang stabil, keluarga yang bahagia sih gitu. Jadi secara apa ya, bahasa lainnya, tidak ada yang jauh lebih penting gitu dibandingkan kebahagiaan keluarga kamu, keharmonisan keluarga kamu. Sehingga di sini di saat kamu nanti sudah menikah ataupun kamu yang sudah menikah, kepentingan kamu, keinginan kamu itu sudah tidak penting lagi. Bisa juga seperti itu. Jadi kebahagiaan, keharmonisan keluarga kamu adalah nomor satu buat kamu, adalah segala-galanya buat kamu gitu. Kamu rela gitu, mungkin meninggalkan hobi kamu, meninggalkan ya kesenangan-kesenangan kamu sebelumnya lah. Kayak gitu saya nangkapnya ya. Kita lihat lagi. Oke, tuh. Di saat kamu nanti setelah menikah ya, atau punya pasangan, ini akan membuat kejiwaan kamu, saya melihatnya lebih matang sih ya, lebih dewasa. Jadi Tuhan itu maha adil. Tuhan memberikan kamu satu jiwa yang cukup tangguh gitu ya, karena memang kamu akan menghadapi situasi dan kondisi yang cukup keras hantamannya gitu. Jadi eh, pernikahan atau rumah tangga di sini saya melihat itu menjadi satu kondisi yang akan membuat kamu bertransformasi ya, saya melihat ya, bertransformasi menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana, ya lebih matang aja gitu. Lepas berapapun di sini usia kamu, lebih bisa bertanggung jawab atas hidup kamu begitu ya. Mungkin tadinya kamu adalah jiwa yang agak memiliki sisi manja atau apa misalkan gitu ya. Di sini saya melihat setelah kamu menikah atau berumah tangga gitu ya, kamu akan tumbuh menjadi seorang yang ya itu tadi ya, lebih wise, lebih bijaksana. Saya akan tarik satu lagi ya. Nih, strategi. Jadi saya melihat nanti di saat kamu sudah berumah tangga, ini juga membuat mungkin secara mindset atau pola pikir kamu menjadi lebih terorganisir dengan baik. eh, apa namanya, istilahnya lebih terarah hidupnya. Ya mungkin di saat sebelum kamu menikah cenderung kayak seperti nggak punya tujuan hidup, seperti ya udah semau sendiri misalkan gitu ya, suka main kongko-kongko sama teman gitu. Nah di sini intinya ada satu transformasi di saat kamu sudah berumah tangga ya, di antara kamu saya melihat akan menjadi lebih lebih apa ya, lebih tertata lagi hidupnya, lebih disiplin gitu, lebih punya tujuan. Oh, 5 tahun ke depan aku harus begini-begini, kurang lebih begitu. Oh, 10 tahun ke depan aku harus sudah di sini, aku harus sudah mencapai ini dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga bisa memakai satu energi buat kamu nanti yang sudah berumah tangga, apa yang nanti akan berumah tangga atau yang sudah berumah tangga.
Di sini juga lebih kayak kamu diminta untuk kalau yang merasa memang masih kayak apa ya, mungkin situasi dan kondisinya agak kurang serak di hati kamu, kamu harus punya semacam ya apa ya, planning ya, kejelasan. Kamu ingin seperti apa nih? Kamu dengan keluarga kamu, kamu dengan pasangan kamu, kamu dengan anak kamu, gitu. Bikin jurnal gitu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Energi strategi ini lebih ke kayak menyampaikan untuk kamu nanti di setelah menikah ataupun sudah menikah, kamu diminta untuk lebih punya planning ya, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Dan buat kamu yang memang sudah menjalani hal-hal semacam ini, ya pertahankan dan teruskan gitu ya. Karena ini ada kemungkinan kalau strategi ini keluar, ini ada kemungkinan ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi pasangan kamu adalah seseorang yang mungkin lebih kayak ya udahlah yang penting hari ini gitu ya. Besok gampang lah gitu, nggak usah mikir terlalu jauh. Ada kemungkinan seperti itu, makanya energi ini keluar. Lebih ke kayak menggampangkan gitu ya. Sebenarnya gimana ya? Saya juga nggak mau yang gimana-gimana. Saya hanya apa? Mungkin sedikit menambahkan gitu ya dari energi strategi ini. Ya hidup itu tidak ada salahnya, apalagi kalau kamu nanti punya anak ya kan. Minimal kamu kan harus mempersiapkan tabungan untuk pendidikan, kan begitu. Ya, ini nggak usah bahas yang lain-lain gitu yang itu kan hak hak daripada anak kamu gitu untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Begitu itu loh. Nah, ini menjelaskan lebih ke hal-hal semacam itu harus dipikirkan dari sekarang gitu. Jangan jangan apa ya istilahnya ya, gampangin gitu ya. Karena ini energi ini udah keluar gitu. Mulai lagi, 2 lagi ya. Nanti udah ya. Oke, 2 lagi. Door to personal healing and happiness. Ya. Ya, ini kalau dari energi kartu ini ya ini lebih ke kayak di antara kamu nanti di saat penyatuan dengan pasangan atau mungkin kamu yang sekarang ya yang sudah menikah. Kebahagiaan sejati kamu nanti akan bisa didapatkan di saat kamu betul-betul bisa mencapai satu kesadaran di dalam diri kamu di sini ya. Ego kamu, kemudian emosional kamu, sepertinya di sini akan cenderung lebih cooling down saya melihatnya. Pernikahan kamu menjadi satu jembatan untuk membuat kamu bisa healing. Mungkin ya ada satu indikasi begini, ketika kelahiran seorang anak, biasanya mungkin akan membawa energi tersendiri di dalam kehidupan kamu misalkan. Kamu bisa menjadi orang yang lebih sabar, kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa, nah kurang lebih begitu. Nah, ini bisa juga pesan bahwa di saat nanti kamu sudah berumah tangga, eee, lebih ke kayak diminta untuk jangan lupa menyediakan waktu untuk kamu lebih mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian banyak-banyak apa istilahnya ya, berkontemplasi diri mungkin dengan meditasi, semacam itu. Supaya kamu di sini mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, mungkin nanti ya seperti energi di depan tadi ya, kamu akan menemui satu situasi dan kondisi mungkin karakter pasangan kamu yang cukup menguras gitu ya, emosi kamu dan lain sebagainya gitu. Ada sebagian di antara kamu nanti akan mendapatkan pasangan yang mungkin cukup posesif bisa. Kayak gitu. Ya, silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Tapi saya melihatnya ini lebih ke kayak apa ya? eh, Sesuatu yang berkaitan dengan kestabilan gitu. Kestabilan secara mental, kemudian kestabilan secara logika atau pikiran. Itu aja kalau misalkan kamu bisa stabilkan kedua-dua ini, apapun siklusnya di sini, kamu bisa melewatinya dengan baik. Intinya begitu sih. Satu lagi ya. Tuh kan. Seven chakra ya. Jadi pesan yang dibawa oleh energi cakra ketujuh ini ya, ini lebih kepada nanti di saat kamu sudah berumah tangga ataupun kamu yang sudah berumah tangga, sebenarnya di kehidupan rumah tangga kamu di sini akan membawa sebagian dari kamu tumbuh menjadi seorang yang secara pemikirannya pun secara kesadarannya akan lebih naik lagi gitu ya. Pemikiran kamu akan lebih tajam lagi, intuisi kamu, kemudian ya semacam itu akan lebih apa ya istilahnya ya. Ya pokoknya ada transformasi gitu yang mungkin tadinya di level ini contoh aja ya pemikiran kamu sebelum menikah misalkan di level 1 gitu misalkan, nah ini naik level 2 terus 3, pokoknya ada transformasi, ada perubahan ke arah yang lebih baik.
kau menjadi lebih banyak memahami kehidupan, lebih bisa memahami, ya mungkin ya memahami segala hal. Ya karena ini bisa satu pesan yang muncul karena berawal dari karena cinta dengan pasangan, sehingga kekuatan dari rasa cinta itu mampu membuat kamu bertahan gitu ya, atau mendapatkan kekuatan menghadapi segala drama, segala lika-liku gitu ya di dalam kehidupan pernikahan kamu, di dalam kehidupan rumah tangga kamu begitu. Dan basicnya memang kamu itu orangnya pengasih dan penyayang gitu kan, sensitif juga. Nah, kemungkinan di sini nanti karena adanya sayang sama pasangan, sayang dengan anak gitu, sehingga ini menjadi kekuatan kamu, memberikan kemampuan kamu bisa bertransformasi ya menjadi jiwa-jiwa yang lebih dewasa lagi, lebih cerdas lagi, lebih lebih apa ya istilahnya ya, lebih bijak lagi begitu. Nah, inilah the power of love ya. Jadi kadang-kadang cinta itu memang bisa membuat seseorang mampu melakukan sesuatu yang mungkin kalau dipikir secara sadarnya sendiri kayak nggak mungkin gitu. Tapi itulah cinta gitu. Orang yang mungkin putus asa ketika menemukan cinta menjadi semangat hidup lagi. Tapi ya itu gitu ya. Cinta kadang bisa memberikan surga, cinta juga kadang bisa memberikan neraka. Makanya waspada, hati-hati. Sebelum kamu menyerahkan hati kamu, ya alangkah baiknya kamu selidiki dulu gitu. Apakah orang ini aman untuk kamu cintai? Apakah orang ini aman untuk kamu berikan hati kamu? Apakah orang ini baik? Nah, kurang lebih begitu. Ya, jangan jangan terburu-buru menyerahkan hati, menyerahkan hidup kamu kepada seseorang. Pastikan orang itu bisa menjaga hati kamu. Pastikan orang itu bisa menghargai cinta kamu. Semacam itulah ya. Ya, dan terakhir ya saya tunjukkan di bottom of the deck-nya. Ya, ini lebih ke kayak saat kamu nanti sudah berumah tangga, sepertinya memang secara kehidupan sosial kamu betul-betul berhenti ya. Yang biasa main jadi nggak bisa main, yang biasa bebas nggak bisa bebas gitu. Karena memang ada tanggung jawab di sini. Kamu harus mengurus suami mungkin ya di sini, mengurus anak, mengurus rumah tangga. Belum lagi mungkin kalau kamu punya usaha, punya bisnis dan lain sebagainya. Tapi saya ngeliat kamu tetap berusaha menikmati kehidupan kamu itu. Apapun situasi dan kondisinya itu. Tuh ya. Ya. Silahkan kamu buat kesimpulan sendiri. Ya ini cukup berwarna-warni energinya ya. Apa namanya? Ya intinya pokoknya simpelnya seimbangkan ya, seimbangkan, stabilkan lahir batin kamu. Baik seimbangkan antara logika dan jiwa kamu. Ibaratnya apa ya? Logika apa sih? Lebih tepatnya gini, rohani kamu diperhatikan, kemudian secara logika kamu juga diperhatikan. Ya itulah ya antara pikiran, batin gitu, seimbangkan. Kalau itu bisa kamu seimbangkan, nah mudah-mudahan nanti kamu bisa menjalani, menghadapi apapun nanti yang dihadirkan di kehidupan rumah tangga kamu. Simpelnya begitu. Dan saya lebih lihatnya lebih banyak positifnya sih setelah kamu menikah gitu ya. Kamu tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik, intinya begitu. Banyak pelajaran kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah menikah. Tapi tetap saya sarankan sebelum memutuskan untuk menikah gitu ya, untuk kamu yang belum menikah nih, logika kamu, pola pikir kamu realistis sedikit gitu. Ya resiko memang kamu yang nanggung, tapi di sini saya hanya menyarankan aja, keputusan ada di tangan kamu. Ya, tapi saya penasaran nih. Kita lihat lagi ya. Saran atau apa ya? Iya saran lah. Saat kamu setelah menikah nanti apa? Satu aja ya. Satu aja. Ini bisa juga nih nanti kamu kalau sudah menikah, kebanyakan dari kamu juga akan putar otak nih. Entah itu bagaimana untuk bisa mengembangkan keuangan kamu, kehidupan kamu ke depannya, semacam itu. Ya, ini kalau dirinci satu-satu nggak akan cukup waktu ya, coba simpel aja gitu. Ada yang akan banyak mengalami transformasi setelah menikah, apalagi punya anak. Intinya begitu. Ya, pastinya kamu diminta untuk terus mendekatkan diri sama yang kuasa, ya sesuaikan dengan kepercayaan kamu masing-masing. Itu nggak boleh ditinggal, karena ini saya nangkap kamu energi emosinya juga cukup besar. Ya, kita lihat. Pemurnian,
pemurnian ya. Tuh, saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tuh kan. Tarik nafas yang dalam, lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmatilah anugerah pemurnian kembali. Tuh, silahkan simpulkan sendiri ya. Jadi intinya ini lebih ke kayak terkait tentang, ya yang paling utama sih itu ya, perbaiki lagi hubungan kamu dengan Tuhan sesuai dengan kepercayaan kamu masing-masing. Ya, itu yang paling utama. Dan yang kedua, cobalah untuk belajar meditasi, kemudian olahraga ya. Lakukan apapun itu yang bisa untuk kamu bisa lebih merasakan damai dengan diri kamu sendiri, lebih bisa merasakan syukur, bahagia atas kehidupan ini. Itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika kurang maaf. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat-sehat ya. Ya, hal 2 kita lihat dulu ya. Energi kehidupan kamu saat sebelum menikah atau berumah tangga. Hai file 2. Saya melihat di sini untuk kamu file 2. Saat kamu single, kamu adalah seseorang yang sering mengalami kegagalan ya. Saya melihatnya begitu. Sering bertemu dengan orang yang salah, kurang lebih seperti itu. Selalu mencintai orang yang salah. Yang saya lihat akhirnya membuat di antara kamu ada yang seperti sudahlah gitu. Saya nggak mau misalkan punya pasangan dalam hidup saya. Ada yang sempat putus asa seperti itu. Karena saya melihat di sini kamu orang yang cukup baik, cukup tulus gitu ya. Saat kamu mencintai seseorang di sini. Tetapi sepertinya kamu lebih ke kayak kurang beruntung. Kamu sering salah salah jatuh cinta atau ibaratnya gini, sering jatuh cinta dengan orang yang salah. Nah, kayak gitu. Terus kamu itu kalau sudah sayang dan cinta sama orang gitu, kamu tuh cenderung kayak yang ketergantungan sekali gitu. Mungkin lebih ke kayak bisa juga posesif, pencemburu gitu ya. Ya mungkin karena kamu sering dikhianati, sering disakiti gitu sehingga membuat kamu menjadi seseorang yang cukup posesif di sini saya lihat ya kalau kamu punya pasangan. Dan bucinnya cukup luar biasa di sini. Ini hampir sama sih, energi bucinnya ada di file 1 juga ada. Dan saya melihat di sini ada kemungkinan yang pilih file 2 karena adanya satu trauma, kegagalan di dalam hubungan. Saya melihat di sini di antara kamu lebih ke kayak bukan lagi memikirkan atau memprioritaskan lagi itu tentang pernikahan. Mungkin lebih ke kayak udahlah pasrah gitu. Kan udah lelah ya. Adanya di sini sudah lelah, udah capek di sini. Tapi meskipun begitu, jauh di lubuk hati kamu yang paling dalam saya melihat di sini. Kamu masih ada harapan gitu, ada keajaiban suatu hari nanti Tuhan memberikan gitu seseorang yang aman untuk kamu cintai, seseorang yang bisa seimbang energinya ya istilahnya dengan kamu gitu. Kamu baik, dia juga harus baik sama kamu. Masih ada bisikan-bisikan atau harapan-harapan seperti itu di hati kami yang paling dalam di sini, ya. Dan saya melihat di sini di antara kamu ada yang lebih ke fokus untuk mungkin mengupgrade diri kamu sendiri, mengupgrade diri kamu dalam artian begini. Di sini kan ada energi fisik ya. Ini lebih ke kayak karena kamu sudah terlalu sering gitu ya mengalami satu situasi dan kondisi atau terjebak dengan orang yang salah. Saya melihat di sini di antara kamu akhirnya mengambil satu jalan
untuk mempelajari satu bidang ilmu gitu ya, yang berkaitan dengan karakter, mempelajari karakter atau kepribadian seseorang. Mungkin ini entah itu di bidang psikolog kah, entah itu di bidang sosiolog gitu ya. Intinya karena adanya satu peristiwa demi peristiwa yang membuat kamu itu sering terjebak dengan orang yang salah gitu, sehingga di sini saya melihat di antara kamu akhirnya tertarik untuk mendalami atau mempelajari ilmu-ilmu yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Entah itu sosiologi, entah itu psikolog, entah itu menjadi konselor atau healer, semacam itu ya. Itu. Paling tidak supaya kamu bisa eh, lebih mengenal dan mempelajari diri kamu sendiri juga. Kemudian lebih bisa mengenal dan mempelajari orang lain. Itu salah satu contohnya aja ya. Nah, kamu berharap ketika kamu betul-betul sudah apa ya istilahnya ya, menguasai bidang ilmu tersebut, kamu jadi lebih memahami gitu ya. Hal-hal apa saja yang harus kamu perbaiki, hal apa saja yang harus kamu lakukan. Kurang lebih begitu. Bisa lebih mengenal emosi seseorang. Karena memang kamu di sini memiliki sisi apa ya, sensitif, punya rasa kasih sayang yang cukup tinggi. Kamu juga ada sisi empat di sini. Tapi di samping itu kamu juga orangnya cukup tegas dan berani gitu. Tapi kalau bicara ini kan konteksnya tentang hubungan ya. Kalau kamu sudah punya pacar atau berhubungan dengan seorang yang menurut kamu menarik gitu ya, kamu lebih cenderung kayak mungkin di sini lebih ke kayak hampir sama ya, ada energi hampir sama dengan yang di PS1, lebih ke kalau udah bucin cenderung habis-habisan lah, kurang lebih begitu. Nah, tapi sayangnya apa? Kamu sering bertemu dengan orang yang salah di sini saya melihatnya. Sehingga kamu, untuk kamu yang masih single, saya melihat kamu di sini masih lebih fokus untuk healing, masih lebih fokus untuk recovery diri kamu sendiri, untuk apa ya istilahnya? Ya, memperbaiki, mengobati eh, lahir dan batin kamu. Simpelnya begitu di sini. Untuk supaya kedepannya kamu itu lebih tahu kamu harus seperti apa, kamu harus bagaimana gitu di dalam menghadapi sebuah hubungan. Seperti itu kurang lebih. Kamu kamu banyak belajar intinya ya. Kamu sedang lebih banyak belajar dari pengalaman kegagalan kamu di dalam hubungan. Saya melihatnya begitu di PL 2. Lebih prepare ke sana ya. Uh, Memperbaiki diri sendiri, mengobati diri sendiri. Ada juga di sini di antara kamu yang akhirnya lebih fokus dengan karir, menuntut ilmu tertentu yang memang berkaitan dengan dua hal tadi. Salah satunya entah psikolog, entah sosiolog gitu ya, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan mempelajari karakter ataupun jiwa-jiwa seseorang gitu ya di dalam kehidupan sosial. Dan saya menangkap energi lain bahwa sepertinya di file 2 ini juga kamu seseorang yang bisa dikatakan memiliki banyak pilihan ya, atau kata lainnya banyak lawan jenis yang tertarik sebenarnya sama kamu gitu. Cuman mungkin yang kamu pilih itu sering kali itu bukan pilihan yang tepat, lebih ke sana gitu ya. Jadi pengalaman kegagalan kamu ini akhirnya membuat kamu menjadi seseorang yang lebih lebih berhati-hati pastinya saya melihat di sini. Dan di antara kamu ada yang akhirnya terdorong ya untuk ingin belajar tentang psikolog, mungkin tentang sosiologi, tentang dunia konselor mungkin ya. Ya hal semacam itulah untuk bisa lebih memahami gitu, baik memahami diri kamu sendiri maupun memahami karakter orang gitu ya. Dan secara spiritual juga saya melihat di sini untuk kamu yang belum menikah itu lebih kamu perhatikan, lebih kamu prioritaskan di sini. Jadi kegagalan itu ternyata membawa kamu menjadi seseorang yang lebih baik saya melihatnya gitu. Ada yang mungkin di sini yang lebih ke kayak putus asa. Ah udahlah gitu, kayak gak ada yang benar-benar baik, gak ada yang benar-benar sayang. Saya nggak mau nikah aja seumur hidup. Ada energi seperti itu. Nih, karena diwakili oleh uh, energi dependensi ya, ketakutan, takut disakiti lagi, takut gagal lagi ada. Tapi di antara kamu ada juga energinya yang lebih memilih untuk bangkit. Bahwa semua kehidupan, semua pengalaman maksudnya gitu, pengalaman kehidupan itu pasti ada pelajarannya. Nah, di antara kamu di sini banyak belajar, banyak berintrospeksi diri ya. Eh, Salah satunya ya dengan tadi mengambil satu studi atau pelajaran tentang memahami karakter orang begitu. Berharap ya seperti itu ya, saya tidak mau ulang-ulang lagi. Kemudian di sini kamu lebih pilih untuk juga lebih mendekatkan diri sama yang kuasa di sini. Ya healing ya, dengan cara lebih memperbaiki lagi, mendekatkan lagi kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kamu masing-masing di sini. Seperti itu. Ya, kita lihat lagi kehidupan kamu. 3 lagi ya. Lagi kamu sebelum menikah. Oke.
sini energi selanjutnya di kehidupan kamu saat masih single ya. Di sini saya melihat kamu adalah seseorang yang cukup ambisius tentang finansial ya. Kamu cukup orang yang sangat apa ya istilahnya ya, tertata gitu, teratur, disiplin di dalam keuangan. Jadi kamu seseorang yang cukup perhitungan, kayak semacam seseorang yang bisa bisa mengatur keuangan dengan baik. Saya melihatnya begitu. Jadi, oh ini uang untuk kebutuhan pokok. Nah, kamu bisa mengelompokkan semacam itu. Oh ini uang untuk investasi. Oh ini untuk investasi sekian. Untuk happy happy sekian. Oh ini untuk semacam itulah. Bukan kan ada seseorang yang memang sudah habis-habisan ngikutin egonya, ngikutin keinginannya gitu. Tanpa tanpa dia berpikir ya untuk kedepannya nanti bagaimana gitu. Kamu enggak. Saya melihat kamu seseorang yang cukup hati-hati sih saya ngeliatnya dengan keuangan kamu. Kamu bisa membaginya dengan baik. Boleh happy-happy tapi sebatas sekian. Itu pun kalau ada gitu. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah gitu, ditunda gitu. Semacam itu. Bukan orang yang terus mengikuti mengikuti hawa nafsu kamu ya. Saya ngeliatnya begitu. Kamu sangat bisa berhati-hati dan mengatur keuangan kamu. Oh, ini penting nggak? Ini nggak penting. Kamu bisa milah-milah. Kamu menjaga sekali keuangan kamu karena kamu ya berpikir untuk masa depan begitu. Dan di sini saya melihat energi seseorang di saat kamu belum menikah juga seseorang yang mungkin lebih ke kayak sering terjebak dalam kebingungan gitu ya. Entah itu kayak misalkan, aduh aku mau kuliah ambil jurusan apa ya, terus nanti bagaimana ke depannya gitu. Tapi jurusan yang aku inginkan kok kayaknya peluang dan prospeknya kurang menjanjikan gitu. Tapi saya suka bidang ini, misalkan kayak gitu. Kayak misalkan mungkin kamu suka apa ya istilahnya di kesehatan gitu ya. Bukan kesehatan, misalnya gini, kamu suka di bidang arsitek misalkan. Tapi di saat ini kayaknya peluang yang bagus di kesehatan. Ini contoh ya, ini contoh. Kamu bingung nih. Karena di sini saya melihat energi seorang yang sering terjebak dalam kebingungan pikiran kamu sendiri. Mungkin lebih ke kayak kurang 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 adanya support ya atau dukungan mungkin dari keluarga kamu, dari orang sekitar kamu di sini. Orang yang gampang overthinking kalau saya melihatnya. Kamu termasuk orang yang overthinking. Banyak cemas, banyak khawatir gitu. Kadang berpikir secara berlebihan. Ada yang kurang kepercayaan diri di sini. Bingung dengan keputusan hidup kamu terkait misalkan ya itu tadi gitu. Sekolah jurusannya apa? Kan banyak tuh. Bingung, gampang kedisiplinan pikiran sendiri. Ini lebih kayak ada satu kondisi kamu gampang juga terpengaruh dengan orang gitu. Lebih lebih ke kayak kurang memiliki prinsip yang kuat gitu dalam dalam beberapa hal di sini ya. Kadang mungkin lebih ke kayak kamu seseorang yang hanya ikut-ikutan gitu tanpa tanpa kamu berpikir apakah betul ini yang aku butuhkan, apakah betul ini yang aku inginkan gitu. Kadang sering terjebak dalam kondisi seperti itu. Jadi ada sisi energi seseorang yang labil ya. Ada energi labil di sini. Ini nggak semuanya ya, tapi ada di sini yang masuk ke sini. Energi seseorang yang cukup labil, kadang bingung menentukan pilihan kamu sendiri gitu. Salah satu contohnya tadi kayak misalkan, aduh aku mau ngambil kuliah apa ya, contoh. Aduh aku mau buka bisnis apa ya, contoh. Ya contohnya semacam itu. Kadang kamu seperti kurang percaya diri dan ada juga mungkin di saat kamu masih belum menikah di sini ada seseorang yang terkekang bisa ya. Mungkin karena terlalu banyak diatur oleh keluarga, terlalu banyak diatur oleh orang tua gitu. Ada energi semacam itu. Nah, ini yang membuat kamu betul-betul tidak bisa bebas menjadi diri kamu sendiri, tidak bisa bebas berekspresi sesuai dengan hati kamu sendiri ya. Sementara di sisi lain mungkin kamu tidak ingin mengecewakan orang tua, tidak ingin mengecewakan keluarga, hal-hal semacam itu. Nih, jadi lebih ke kayak apa ya? Kamu terjebak dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya itu sudahlah kamu overthinking, ditambah lagi kamu berada di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial yang kurang matching istilahnya ya, kurang mendukung dengan mimpi kamu gitu. Mungkin kamu inginnya apa, keluarga kamu ingin apa. Kamu maunya apa, teman-teman kamu, sahabat kamu membuat kamu menjadi ragu-ragu tentang pilihanmu. Contoh seperti itu, gitu. Di saat kamu single tuh sering kamu mengalami situasi dan kondisi seperti itu. Tapi di sini bagusnya, kamu juga memiliki satu kepercayaan diri, keyakinan di batin kamu gitu. Bahwa suatu hari nanti kamu pasti akan sukses, kamu pasti akan berhasil. Gak tahu bagaimana dan seperti apa, tapi ada keyakinan seperti itu di batin kamu. Saya ngeliatnya di sini. Meskipun pada kenyataannya kamu sering terjebak dalam situasi yang kurang stabil ya, banyaknya gangguan, misalkan banyaknya penghalang, banyaknya was-was, banyaknya kecemasan, tidak adanya dukungan dari keluarga ataupun orang terdekat gitu ya. Seolah kamu terasingkan sendiri gitu, tapi seburuk apapun istilahnya kondisi kamu di sini, kamu tetap ada keyakinan di dalam
hati kamu yang terdalam gitu. Satu hari nanti pasti saya bisa sukses. Pasti saya bisa begitu. Jadi lepas kondisi buruk apapun gitu ya, kamu seseorang yang terus mengafirmasikan satu kesuksesan intinya gitu. Nah, di sini di bottom of the deck-nya tuh ya. Tuh, tuh, tuh. Tiga aja saya bukakan ya. Kamu orang yang cukup kreatif di sini, saya ngelihatnya. Orang yang nggak bisa diem. Ada aja yang ingin kamu kerjakan, ada aja yang kamu lakukan gitu. Tuh. Dan kamu memiliki banyak kesedihan sepertinya di sini. Ya, ada regret, ada forgiveness. Ya, intinya ini saya menangkap energi kamu seseorang yang mungkin lebih ke kayak pada saat kamu masih single di sini, apapun bentuk kesedihannya gitu. Mungkin kamu cenderung orang yang lebih banyak diam, menangis dalam kesendirian gitu. Dan mungkin hanya berdoa dan mengadu kepada Tuhan begitu ya. Ya kamu merasa percuma saya cerita gitu, orang gak akan ngerti, orang gak akan paham. Gitu, saya menangkap di sini energi kamu, pile 2. Dan sebagian saya lihat kamu orangnya juga cukup berkarisma ya. Orang itu sulit nebak kamu gitu, kamu lagi baik-baik saja atau lagi sedih, itu jarang terlihat. Mungkin kadang-kadang orang lihat kamu tuh kayak baik-baik saja, padahal sebenarnya ancur-ancuran di dalam hati kamu gitu. Entah karena masalah dengan keluarga, masalah secara personal dengan diri kamu sendiri, ataupun masalah yang lainnya begitu. Jadi banyak kekecewaan, banyak kesedihan, entah itu dengan siapapun di sini, orang tua kah, keluarga. Kamu di sini saya lihat cenderung lebih ke kayak menikmatinya sendiri dengan air mata, dengan seorang diri gitu. Dan ya batin kamu cukup kuat ya, kata lainnya di sini saya lihatnya. Oke ya, kita lihat lagi bagaimana energi kamu di saat kamu menikah nanti. Atau ini juga bisa bermanfaat ya. Ada pesan-pesan tertentu untuk kamu yang sudah menikah mungkin ya. Saya rapikan dulu kartunya ya. Di sini saya melihat di saat kamu sudah menemukan tambatan hati kamu atau menikah atau berumah tangga ya, kamu bertumbuh menjadi jiwa yang lebih apa istilahnya, lebih matang lagi ya. Jadi kamu tuh tipe orang yang haus dengan pengetahuan, saya melihatnya di sini. Rasa ingin tahu kamu cukup besar saya melihatnya ya, terkait apapun gitu. Segala segala hal kamu ingin tahu gitu. Jadi kamu terus semakin mencari tahu gitu ya tentang bagaimana apa istilahnya ya, merecovery, memperbaiki, mengobati gitu. Apa namanya? Batin kamu di sini yang mungkin pernah terluka gitu ya, entah oleh lawan jenis ya, mantan kamu, atau terluka oleh sikap keluarga atau orang tua atau apa bisa apapun ya. Intinya di sini lebih ke kayak kamu lebih lagi untuk fokus mengobati luka batin kamu di sini. Kamu lebih bisa untuk apa ya? Ada satu kemampuan untuk memaafkan diri kamu sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan keadaan gitu. Kamu coba untuk mencari kekuatan dan cara untuk bisa sampai ke titik itu. Saya melihatnya di sini lebih ke kayak mungkin ini lebih ke terkait spiritual bisa. Kemudian entah itu melalui jalan tentang ya kamu banyak konseling atau ya mencari guru pembimbing dan semacam itu. Intinya setelah kamu menikah di sini saya melihat pertumbuhan spiritual kamu semakin up ya. Kamu menjadi seseorang yang betul-betul bisa lebih memahami, mengenal diri kamu sendiri gitu. Intinya banyak pengetahuan-pengetahuan nanti akan kamu dapatkan. Banyak sekali kesadaran-kesadaran baru yang akan kamu dapatkan setelah memasuki gerbang pernikahan. Gitu saya melihatnya. Dan untuk kamu yang pilih PL2, saya melihat di antara kamu nanti sepertinya akan menikah dengan orang di masa lalu kamu ya. Orang yang pernah kamu kenal, ini bisa mantan ataupun teman gitu. Intinya orang yang pernah kamu kenal di masa lalu. Ada dua itu, bisa mantan, bisa teman. Jadi karena ada energi rekonsiliasi di sini ya. Nah sepertinya apa namanya ya, ada fase mungkin untuk kamu yang pernah disakiti oleh mantan gitu atau pernah menjalani hubungan yang gagal dengan mantan gitu. Nah akhirnya terpisah, mungkin masa perpisahan itu masing-masing dari kamu maupun dia mengupgrade diri masing-masing, memperbaiki diri masing-masing, kemudian apa ya, apa sih, menghealing diri masing-masing ya, intinya memperbaiki diri, bertransformasi ya, intinya menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik, bisa juga seperti itu. Akhirnya di sini semesta akan menyatukan kamu kembali gitu, di saat kamu sudah stabil, dia juga sudah stabil,
Nah, akhirnya setelah sama-sama stabil di sini, ada kemungkinan di antara kamu yang pilih L2 akan disatukan dengan mantan kamu. Dan untuk kamu yang sudah berumah tangga gitu ya, bisa juga kebanyakan dari kamu saya lihat di sini adalah orang-orang di masa lalu yang mungkin bisa teman ataupun bisa mantan gitu ya. Intinya kamu menjalani satu kehidupan rumah tangga dengan orang yang mungkin pernah terbesit kayak bukan dia jodoh saya. Ada seperti itu. Tapi ternyata kamu disatukan sama orang itu. Nah, begitu. Hmm, bisa juga di sini eh buat kamu yang sudah berumah tangga pun akan mungkin bertemu dengan orang di masa lalu gitu ya. Dalam ini hati-hati ya untuk kamu yang sudah berumah tangga terus ketemu sama orang di masa lalu ya, kalau untuk sebatas sebagai rekan bisnis ataupun bekerja sama dengan baik untuk terkait usaha gitu ya nggak masalah, atau bersilaturahmi sebagai saudara kakak adik ya nggak masalah, tapi ya waspada aja gitu ya, jangan sampai nanti CLBK gitu. Ini untuk kamu yang sudah punya pasangan gitu, karena di sini intinya paling dua saya ngeliat jodoh kamu ada orang di masa lalu gitu, entah bisa teman sekolah, teman main, kemudian mantan kamu yang pernah deket sama kamu begitu. Dan setelah berumah tangga nanti, apalagi setelah punya anak di sini, saya ngeliat anak kamu lah ini yang akan betul-betul menjadi obat yang sangat mujarab buat kamu ya, terutama kamu yang memiliki banyak luka batin di waktu sebelumnya begitu. Kehadiran seorang anak ini akan sangat berarti dalam kehidupan kamu. Dia menyembuhkan kamu dari dalam gitu ya. Apa namanya? Kamu akan bisa mendapatkan kestabilan secara emosi gitu ya. Kamu bisa lebih bisa berdamai dengan kehidupan ini, dengan diri kamu sendiri setelah kelahiran seorang anak di sini. Intuisi kamu ya juga semakin tajam, kamu bisa berpikir lebih jernih, tidak gampang baper lagi gitu, karena di sini saya lihat energi seorang yang gampang sekali baper gitu ya, mungkin gampang tersinggung, bisa sensitif gitu ya, gampang berprasangka, gampang marah ya semacam itu. Nah, ini setelah kamu nanti healing, kemudian apalagi ditambah kehadiran seorang anak gitu ya, luka batin kamu ini akan perlahan-lahan terobati, perlahan-lahan kamu akan mendapatkan kestabilan lahir dan batin kamu begitu ya. Ini energi kita, yang energi di bottom of the deck-nya tuh, ada intellectual dan mind motivated tuh ya. Saya lihat nih dari energi bottom of the deck 3 kartu ini ya, dia membawa pesan bahwa saya bisa ngeliat kamu seseorang yang cukup apa ya, edukatif ya, maksudnya gini, apa sih bahasanya ya, seseorang ya itu tadi, seseorang yang haus ilmu pengetahuan. Ini bisa jadi kamu tuh orang yang suka belajar gitu, rasa ingin tahu kamu sangat besar di sini. Jadi eh, belajar, sekolah, apapun itu buat kamu itu sesuatu yang sangat sangat kamu minati. Mungkin secara apa ya, secara akademis mungkin rata-rata di sini pendidikannya cukup tinggi, saya nangkapnya begitu. Kalaupun tidak secara akademis, kamu seseorang yang berpengetahuan sangat luas, berwawasan sangat luas, open minded gitu ya. Bagus sekali. Nah, ini akan semakin terasa, akan semakin jelas gitu ya, penampakannya istilahnya begitu ya, di dalam diri kamu setelah kamu rumah tangga nanti. Gitu. Jadi ini perpaduan antara intelektual dan apa ya, kasih sayang. Luar biasa sekali perpaduan antara kayak seperti langit dan bumi gitu. Nah, untuk membentuk sampai di titik itu memang kamu sebelumnya sudah melewati banyak sekali kepedihan, saya ngeliatnya banyak sekali tangis di batin kamu gitu ya, tapi bersyukur ya, saya lihat kamu tangguh dan kuat. Spirit guide kamu, malaikat penjaga kamu selalu berada di sekitar kamu, jadi kamu jangan merasa sendiri. Teruslah berdoa ketika kamu merasa jatuh, merasa ya dalam kondisi yang down gitu ya, berdoalah gitu. Mudah-mudahan kekuatan diberikan dari semesta di situ, karena saya ngeliat nih, kemanapun kamu melangkah ya, kamu tidak sendiri. PL2 di sekitar kamu selalu ada spirit guide kamu yang menemani. Jadi afirmasikan terus hal yang positif saja di batin kamu. Dan di sini kamu akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih lebih apa ya istilahnya ya, lebih tertata lagi. Yang mungkin sebelumnya kamu cukup kacau gitu ya, sulit fokus gitu, dan mungkin lebih cenderung kayak putus asa dan lain sebagainya. Tidak. Intinya saya buat kesimpulan, PL2, di saat kamu nanti setelah memiliki pernikahan, apalagi memiliki anak, baik kamu laki-laki maupun perempuan, kamu akan terbentuk menjadi sosok yang luar biasa. Saya melihatnya, kalau secara intelijensi kamu pintar, cerdas,
Kemudian secara rohani, ya kata lainnya ya baik ya, cukup stabil. Kamu orang yang belas asih, kasih sayang, punya belas asih yang cukup tinggi, punya empat ya kamu ya. Intuisi kamu semakin tajam. Jadi intinya adanya kestabilan lahir dan batin gitu. Adanya kestabilan secara pikiran dan hati. Itu sangat luar biasa karena tidak semua orang bisa sampai di titik itu, dan untuk sampai di titik itu memang sangatlah tidak mudah. Tapi di sini saya melihat di antara kamu nanti akan sampai di titik itu. Jadi apapun situasi dan kondisi kamu sekarang ini, tetap semangat. Saya lihat nih, spirit guide kamu, malaikat penjaga kamu selalu berada di sekitar kamu. Jadi banyak-banyaklah berdoa, afirmasikan hal yang baik, hal yang positif gitu. Tuh, kamu orang yang tahan banting juga. Orang yang memiliki banyak visi, misi, banyak mimpi ya. Ya, oke. Saya rasa cukup. Kita lihat lagi ya di deck selanjutnya. Bagaimana energi kamu setelah menikah nanti? Woman holding a coin. Maaf ya, bahasa Inggris saya itu kadang-kadang hancur. Dimaklumi ya. Yang penting mengerti ya. Kita lihat. Appreciation. Ya. Victory. Ya, kan saya lihat kamu orang yang cukup, apa ya istilahnya ya. Ini ada kemungkinan kamu elemennya tuh elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Meskipun gak semua ya, tapi sepertinya dominan yang ketarik energinya di PAL 2 itu ya, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Sesuatu yang berhubungan dengan materi, finansial gitu. Buat kamu memang penting ya, ya bukan segala-galanya, tapi menganggap penting karena kamu cukup realistis orangnya gitu. Hidup itu nggak hanya makan cinta gitu. Kamu cukup realistis yang lihat orangnya di sini. Nah di sini di antara kamu saya melihat akan mendapatkan kesuksesan atau kestabilan secara finansial ataupun keuangan setelah berumah tangga nanti. Adanya banyak pencapaian-pencapaian ya, entah itu dari secara material, kemudian mungkin dari apa namanya, kestabilan secara spiritual juga gitu. Jadi hampir mendekati kesempurnaan saya melihatnya gitu ya. Orang mungkin nanti ngeliat kamu tuh kayak yang udah berbeda sangat jauh daripada sebelumnya. Kayak contoh sebelumnya kamu sebelum menikah mungkin cenderung temperamen, contoh ya aja ya. Setelah menikah punya anak, kamu cenderung lebih kalem, keibuan atau kebapaan gitu, lebih adem dilihatnya, lebih bijaksana begitu. Kemudian secara penampilan kamu menjadi jauh lebih baik lagi. Intinya kehidupan kamu menjadi kamu lebih bisa melihat secara jelas gitu. Arah hidupmu mau kemana, mau dibawa kemana, seperti apa. Gambarnya sudah semakin jelas saat kamu nanti punya pasangan, apalagi punya anak gitu. Nah, Victory ya, akan ada banyak kestabilan, berkah. Jadi, sepertinya ini anugerah dari semesta buat kamu PL2. Kalau dari 3 energi kartu ini saya bisa menyimpulkan bahwa derita yang pernah kamu lewati, derita yang pernah kamu lalui, pedih perihnya itu memang bukan kaleng-kaleng ya. Karena sebanding dengan hadiah yang akan kamu dapatkan nanti nih. Kestabilan dari lahir maupun batin, materi, spiritual kamu luar biasa. Tapi memang semua ini didapat tidak mudah. Ya, kamu mungkin sebagian ada yang berpikir tidak nyangka kamu sekuat ini, se, se apa setabah ini gitu ya. Mungkin kalau orang lain lihat mungkin gak akan sanggup gitu, karena kepedihan, kegagalan yang pernah kamu lalui di waktu sebelumnya. Saya bisa melihat betapa tidak mudah kehidupan kamu dari 3 energi kartu ini. Gitu, file 2. Lihat lagi ya, kita tarik 3 lagi. Tuh. Tuh. Ya. Ya. Ya, energi selanjutnya buat kamu PL2. Setelah kamu berumah tangga atau mempunyai pasangan di sini, apa kamu orang yang cenderung suka traveling? Karena saya malah di sini di antara kamu nanti akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk traveling ya, mungkin ke luar negeri atau kemana saja begitu. Jadi banyak sekali nanti tempat-tempat baru. Ya, energi kamu selanjutnya PL2.
Sepertinya nanti setelah kamu berumah tangga, kamu akan sering memiliki kesempatan atau peluang untuk traveling ya, entah ke luar negeri atau kemana saja di sini. Dan kehidupan kamu akan semakin harmonis, kehidupan kamu akan semakin dipenuhi dengan cinta gitu. Ya, kesedihan kamu berangsur-angsur semakin menjauh. Intinya di sini ada satu situasi dan kondisi yang sangat positif buat kamu, PL2. Dan ini mampu untuk mengobati luka batin kamu yang begitu dalam ya. Nah, di sini mungkin sebelumnya kamu sempat putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Nanti akan ada fase setelah kamu berkeluarga ataupun punya anak misalkan di sini. Kamu akan mendapatkan semangat hidup kamu kembali. Kamu bergairah kembali gitu menjalani kehidupan ini yang sebelumnya mungkin seperti nggak tahu gitu ya, seperti kehilangan semangat hidup gitu. Tapi di sini sepertinya saya melihat di antara kamu ya, setelah berumah tangga kehidupan kamu menjadi lebih stabil, lebih positif, lebih bahagia, intinya begitu. Mudah-mudahan ini mewujud nyata ya untuk kamu PL2. PL1 dan PL2 sama-sama energinya positif ya. Bisa setelah berumah tangga mudah-mudahan ini mewujud nyata. Ya, kita lihat pesan kamu. Bentar ya. Ini kartunya besar ya, susah untuk di shuffle-nya. Ini aja ya. Kita tarik satu aja ya. PL2. Pesan untuk kamu. Tuh, kamu dapat dengarkan. Ambillah waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Nah, jadi memang ini sesuatu yang berkaitan dengan luka batin di dalam diri kamu yang cukup dalam saya lihatnya. Ya, jadi ini lebih ke kayak kamu diminta untuk lebih banyak menghealing diri kamu, kayak semacam bermeditasi, mendekatkan diri terus kepada Tuhan, semesta alam sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing. Kurang lebih begitu yang saya tangkap ya. Jadi suara hati akan terdengar ketika pikiranmu hening. Begitu. Cukup jelas ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat dan bisa sedikit membantu buat kamu. Sampai ketemu lagi ya di readingan selanjutnya. Sehat-sehat buat kamu semuanya.